Hai Sobat Donghua. Tara-tatara. Merapat. Merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign. Season 5. Yuk gasken. Sebenarnya menyusul. Lin Tianchong juga berdiri di belakang Taixuling Piton, dia melihat sekeliling, matanya dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpercayaan. Latihan kultivasinya telah mencapai tingkat nirvana dari 6 kesengsaraan, dan ia berspesialisasi dalam teknik guntur. Kecepatannya lebih cepat daripada guntur, tetapi masih membutuhkan setengah jam untuk pergi dari Yanxiang Pass ke Pavilion Wanjian tanpa napas sedikit pun. Namun, dia mengendarai Taixu Devouring Spirit Piton dan keluar dari kehampaan. Setelah melewati waktu istirahat, dia dengan selamat tiba di Yanxiangguan. Kecepatan seperti itu mengejutkan. Guncangan di matanya melintas, dan Lin Tianchong segera mengalihkan pandangannya ke depan, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Kecepatan pembetulan pihak lain lebih cepat dari yang dia harapkan, dan itu sudah memaksa Yanxiangguan. Luo Yun, sudah lama sekali. Gu Tianjiao menatap Chu Xingyun dengan matanya yang dominan. Dia sangat bangga dan ingin melihat ekspresi panik Chu Xingyun. Namun, Chu Xingyun hanya meliriknya, dan kemudian matanya diambil kembali, dan tidak ada kecemasan dan panik di wajahnya. Dia menoleh ke Wu Jingsui dan Mo Wanggong dan berkata, buka pintu. Hah. Suara tenang memicu gelombang di hati orang banyak ketika Chu Xingyun bergegas ke Yanxiangguan, apakah perlu untuk membuka dan menutup pintu. Adapun ekspresi terkejut dari semua orang, Chu Xingyun tampaknya sudah mengharapkannya, dan melihat wanita tua yang lemah dan anak-anak di bawah ini. Kata-kata dengan jelas mengatakan, saya mengerti kekhawatiran Anda dan konsekuensi membuka dan menutup pintu, tapi, kami berdiri di Pas Yanxiang, menghadapi 3,6 juta tentara, tujuannya adalah untuk menjaga wilayah dan melindungi orang-orang. 30.000 wanita tua lemah dan anak-anak, dari kota Yanxiang, adalah orang-orang di Pavilion Wanjian saya. Jika kita ingin menyaksikan mereka mati secara tragis, apa artinya keberadaan kita? Mata Chu Xingyun bersinar halus dan tercetak dalam-dalam di hati orang banyak. Setelah suara terakhir jatuh, warna kusut di wajah Mo Wanggong menghilang, dan senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Bukan hanya dia, Wu Jingsui, Su Hanfeng, Ye Ming dan Chu Hu semua berhenti mengerutkan kening dan kusut. Mereka mengambil napas dalam-dalam, membuka mata lagi, dan semangat perang yang tinggi tersulut dengan mata tajam. Tampaknya menembus kekosongan. Karena Pavilion Lord telah berbicara, mengapa kita tidak membenarkannya? Lin Tian mengguncang kipas bulunya, menggerakkan matanya perlahan-lahan semakin dalam, dan berbisik, Su Hanfeng, Ye Ming. Akhirnya akan ada di sana. Su Hanfeng dan Ye Ming berlutut dengan satu kaki, dan Ning menjawab. Ketika pintu terbuka, pihak lain akan bergegas melewati gerbang. Kalian berdua akan segera mengatur tim, membagi tentara menjadi 2 cara, dan membunuh dari kedua belah pihak, secara paksa mencegat ofensif pihak lain, dan memperjuangkan waktu bagi orang-orang untuk memasuki bea cukai. Setelah mengatakan ini, Mo Wanggong memandang Wu Jingsui dan melanjutkan, Wu Jingsui, Anda memimpin 3.000 pasukan Jingtian, memadatkan serangan itu, tujuannya bukan untuk membunuh musuh, tetapi untuk mengganggu formasi lawan. Oke. Wu Jingsui fokus pada darah. Medan di Yanxiangguan panjang dan sempit. Bahkan jika pihak lain memiliki keuntungan dalam jumlah, itu tidak akan bisa keluar dari sarang. Kekuatan tempur akan berkurang banyak, tetapi untuk Jing Tianjun, dia tidak memiliki kekhawatiran seperti itu dan dapat melancarkan serangan sesuka hati. Mudah mengganggu formasi lawan. Adapun sisanya, tetap di Yanxiang Pass dan jalankan arai roh bersama-sama. Menilai dari kecepatan wanita dan anak-anak tua dan lemah ini, kita hanya perlu bertahan selama 1/4 jam, dan mereka cukup untuk keluar dari bahaya. Mo Wanggong akhirnya melihat ke arah kerumunan itu mengangguk tanpa suara, mata mereka penuh dengan warna-warna yang tajam. Mereka semua tahu bahwa pertempuran ini adalah pertempuran melawan daerah-daerah terpencil. Tidak boleh ada yang ceroboh. Bergemuruh. Suara memekakan telinga keluar, dan pintu yang tertutup rapat akhirnya terbuka. Dalam sekejap, ekspresi kerumunan di lembah berubah secara dramatis. 30.000 perempuan tua dan anak-anak yang lemah tertegun untuk sementara waktu, kemudian ketakutan, dan akhirnya bergerak dengan emosi. Mereka semua berpikir bahwa mereka akan mati sebelum Yanxiang Pass. Mereka memanggil Tian-Tian tidak boleh dipanggil, dan tanah tidak berfungsi. Tanpa diduga,
Chu Xingyun sebenarnya memerintahkan pintu untuk dibuka. Mereka harus menyelamatkan hidup mereka dalam kesulitan. Orang-orang Daluo Golden Gate dan Kuil Seng Xiao juga tertegun, namun mereka terkejut, dan niat membunuh dingin mereka muncul di wajah mereka, dan lidah merah mereka mencuat, seolah-olah mereka adalah binatang buas ganas yang dimakan oleh orang lain. Untuk menyelamatkan nyawa 30.000 orang, Luo Yun, kamu benar-benar bodoh. Gu Tianjiao tampaknya tidak mengharapkan Chu Xingyun untuk melakukan gerakan ini, nafasnya mekar, dan mereka semua konyol. Dalam kehampaan, Gu Xuanfeng dan Lin Yuan berdiri saling menjauh. Mereka saling memandang dan melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Dengan sekilas pandang, mereka berteriak, siap untuk menyiram. Untuk gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao, 30.000 wanita tua dan anak-anak yang lemah hanyalah umpan. Mereka telah memasang penyergapan. Selama pintu ditutup, mereka akan menutup dan langsung menuju ke pos pemeriksaan. Suara gemuruh terdengar, dan tentara elit yang tak terhitung jumlahnya mengepalkan pedang mereka di tangan mereka ketika mereka melangkah, debu terbang, dan seluruh kehampaan ditutupi oleh debu, sebuah mekar panjang berbunga mekar, dan tuduhan teror diluncurkan seketika. Ayo! Ye Ming mengendarai kuda itu dan datang di belakang wanita-wanita tua yang lemah dan anak-anak. Dia melihat tentara elit mengalir dari segala arah, ekspresinya tiba-tiba menggumpal, tombak di tangannya terangkat, dan kekuatan spiritualnya cerah dan menyilaukan. Tentara mematuhi perintah itu, sebelum perempuan tua dan anak-anak yang lemah memasuki perbatasan dengan aman, bahkan jika mereka mati, mereka harus menghentikan tuduhan lawan. Ye Ming berteriak keras, tombak wuling terkondensasi di kepalanya, dan cambuk kuda dilemparkan, tanpa rasa takut mengantar pasukan elit pemberani. Pada saat pembunuhan Ye Ming, Wu Jingsui dan 3.000 Jing Tianjun telah berkumpul. Tubuh mereka mengamuk, dan sinar kecemerlangan ungu dan hitam mekar keluar, seketika berubah menjadi jiao jahat yang sangat jahat. Buru-buru bergegas maju, membuat seluruh bumi bergetar. Darah Wu Jing berubah menjadi kepala naga, tombak muncul, gegar otak Long Yin, dan secara paksa membunuh prajurit yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar mengganggu formasi mereka, dimanapun mereka lewat, ada tentara melolong dan membanting di tempat. Untungnya, jumlah prajurit elit terlalu besar. Meskipun mereka tidak dapat mengerahkan keunggulan mereka karena medan lembah yang sempit, tim demi tim seperti aliran yang tak berujung, dan tampak seperti aliran gila-gilaan ke arah Yan Xiangguan. Suara membunuh, meraung, dan segala macam suara mengerikan bergema, sehingga wanita tua dan lemah dan anak-anak pucat, dan tidak berani ragu-ragu. Mereka dengan cepat berjalan melewati gerbang dan memasuki Yan Xiang Pass. Jika kamu masih ingin hidup, biarkan aku mati. Pada saat ini, seorang prajurit elit bersenjatakan pisau panjang bergegas maju, melompat maju, bergegas menuju seorang wanita tua dengan baju besi bunga, mencoba menginjak tubuhnya dan secara paksa membunuh Yan Xiang Pass. Kekuatan kekerasan dari tentara elit membuat wajah wanita tua itu pucat, ketika dia berpikir dia akan mati, tiba-tiba, sosok Zhen Xingwei muncul di depannya, menyapu tombak, dan langsung menerbangkan tentara elit itu. Namun, wajah wanita tua itu tidak tenang karena itu, dan bahkan menjadi lebih pucat. Saya melihat bahwa di depan saya, lebih banyak tentara bergegas, dan momentum bergulir. Udara yang ganas saja sudah cukup untuk gemetar. Sudah berakhir. Seseorang tampak kusam dan duduk langsung di tanah, sudah merasakan kematian. Sekelompok orang Xiao-Xiao, jika Anda ingin membunuh seseorang, injak mayat kami. Suara menderu meledak, seperti guntur, lebih seperti petir pada hari yang cerah, membangunkan orang-orang yang membosankan itu. Dalam penglihatan mereka, seorang penjaga kota yang terkenal dan tentara yang dipenjara bergegas ke kiri dan kanan, wajah mereka berlumuran darah dan luka-luka mereka terkoyak, tetapi mereka mengabaikan mereka, satu demi satu, secara langsung daging dan darah. Sebuah tembok tinggi dibangun, secara paksa menghalangi serbuan tentara elit tanpa ampun. Tentara elit yang tak terhitung jumlahnya turun dan menghantam dinding tinggi darah dan daging. Pedang prajurit yang tajam itu menyilang dan kekuatan spiritual yang kejam mengalir keluar. Hanya dalam beberapa saat, tembok tinggi itu menghancurkan kabut darah yang berat dan darah yang berbintik-bintik tersebar dan terkontaminasi. Wajah perempuan tua dan lemah dan anak-anak mekar seperti kelopak darah. Tetapi tidak peduli bagaimana pihak lain bergegas, dinding darah dan daging yang tinggi ini masih melindungi keselamatan para wanita tua dan anak-anak yang lemah, yang satu jatuh, dan yang lain segera berbaikan.
Bahkan, beberapa Zheng Xingwei dan tentara terlarang telah meninggal, tetapi sebelum mereka meninggal, mereka masih bersebelahan, seolah-olah mereka benar-benar berubah menjadi tembok tinggi, tidak bisa dihancurkan, dan bersumpah untuk memblokir. Dalam sekejap, semua wanita dan anak-anak tua dan lemah terpana. Murid mereka memantulkan wajah kokoh setiap Zheng Xingwei dan tentara yang dipenjara. Setetes darah menggantung, tetapi mereka tampaknya menyatu ke dalam tubuh mereka. Dengan denyut jantung, mereka mengalir lagi, Mercedes-Benz. Pada saat ini, mata dari 30.000 wanita tua lemah dan anak-anak basah, dan air mata kristal menyelinap bercampur dengan darah berbintik-bintik di tanah, terlepas dari Anda. 30.000 wanita tua lemah dan anak-anak, yang telah menyaksikan pembantaian kota Yanxiang, semua tahu dalam hati mereka bahwa alasan mereka selamat adalah untuk digunakan sebagai umpan, yang menghitung pavilion Wanjian, dan bahkan membiarkan pavilion Wanjian secara aktif membuka Yanxiang pas close up. Oleh karena itu, sejak mereka melangkah ke lembah, mereka memiliki gagasan kematian fana, mereka tidak berani menjadi mewah untuk bertahan hidup, mereka juga tidak berpikir mereka bisa memasuki Yanxiang Pass dan mendapatkan kembali kendali atas hidup mereka. Tetapi pada saat ini, sekelompok bintang penjaga dan tentara terlarang menggunakan tubuh mereka untuk membangun tembok tinggi, menghalangi prajurit yang ganas, bahkan jika mereka terluka parah, bahkan jika mereka mati di tempat, mereka tidak pergi, hanya untuk membiarkan mereka dapat dengan aman memasuki Pas Yanxiang. Tidak hanya itu, di luar lembah, aliran pasukan elit yang tak berujung mengalir seperti banjir, dengan gila-gilaan melancarkan serangan ke Yanxiangguan. Tetapi pada saat yang sama, itu berubah menjadi darah Wujing yang jahat dan 3.000 pasukan Jingtian namun, berkali-kali membubarkan formasi lawan, dan bahkan memaksa prajurit elit ini keluar dari lembah. 9 Yin kembali. Mata Wu Jingsui menjadi gelap menatap dingin di depan, dan tiba-tiba mengeluarkan suara dingin. Bahasanya jatuh, dan dia sangat marah. Dia dan San Qian Jingtian diselimuti warna ungu dan hitam, dan tubuh mereka disapu, tubuh ulat jahat itu tiba-tiba berubah menjadi panjang ribuan meter, secara paksa menghalangi saluran lembah, sehingga para prajurit elit itu tidak bisa menghindari, juga tidak bisa mereka hindari, secara langsung terburu-buru. Pada saat yang sama, ketika Yanxiang menutup pintu, semua orang melepaskan kekuatan spiritual yang kuat, baik bergandengan tangan atau dimanipulasi sendirian, mendesak susunan spiritual besar. Dalam sekejap ribuan arai Daoling mekar, memblokir ruang kosong Nuoda dengan erat, dan arai Ling tergantung di udara, seperti kanopi terbalik di bumi, secara paksa memotong biaya teroris para prajurit. Adegan ini membuat perempuan tua dan anak-anak yang lemah terlihat membosankan, dan ada perasaan berada dalam mimpi. Daerah pegunungan Yanxiang Pass adalah tempat yang mudah pertahanan dan sulit diserang, topografi alami, ditambah dengan puluhan ribu penjaga tentara, dan bantuan dari susunan spiritual misterius yang tak terhitung jumlahnya, dapat membuat pavilion Wanjian secara paksa melawan. Serangan 3,6 juta tentara. Dan perlawanan semacam ini tidak memerlukan Wu Jingsui dan 3.000 Jing Tianjun untuk menembak dan membunuh, juga tidak perlu melawan penjaga bintang dan tentara terlarang untuk bertarung seumur hidup. Adapun spirit arai, itu tidak akan bertahan di mana-mana, hanya membela. Semuanya hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk melindungi keselamatan mereka, sehingga mereka dapat dengan aman memasuki Yanxiang Pass, tanpa terluka sedikit pun. Sadar akan hal ini, sekelompok wanita tua dan anak-anak lemah mengguncang hati mereka. Saya melihat mereka melihat ke atas pada saat yang sama, menatap Chu Xingyun di atas pintu yang tertutup, matanya sedikit menyipit, seolah-olah akan menanamkannya di bagian terdalam pikirannya, dan dia tidak akan pernah melupakannya. Kamu masih terpana, dan dengan cepat memasuki Yanxiang Pass. Tiba-tiba, sebuah raungan panjang datang. Topografi lembah itu sempit dan panjang, sementara Yanxiangguan berada di daerah yang sempit, pegunungan di kedua sisi hanya berjarak 10 meter, ada sejumlah besar 30.000 wanita dan anak-anak yang lemah dan tua. Dibutuhkan 1/4 jam bagi mereka untuk memasuki Yanxiangguan. Sekarang setiap menit dan setiap detik sangat penting, dan kita seharusnya tidak pernah ragu. Sekelompok wanita dan anak-anak tua dan lemah kembali ke Tuhan, melangkah keluar, mengikuti dengan cermat, dan mulai memasuki Yanxiang Pass dengan tertib. Sambil berjalan, mereka melihat ke belakang, dan pikiran mereka masih tidak bisa tenang. Hancurkan aku. Tiba-tiba, suara menderu meledak, yang mengejutkan para wanita tua dan lemah dan anak-anak. Mereka berbalik untuk melihat sumber suara. Dengan hanya sekilas, mata dan tubuh mereka menegang di sana.
Di bidang penglihatan, lebih banyak tentara elit melonjak dari segala arah, mereka dipersenjatai dengan pisau panjang dan tampak mengerikan, terus-menerus menyerbu dinding daging dan darah. Tembakan itu merupakan gerakan membunuh, dan itu sangat pedas. Di bawah kontras yang sangat besar, dinding daging dan darah akhirnya terkoyak. Mata tentara elit berubah merah, dan pedang panjang itu terus melambai, memutuskan tubuh Zhen Xingwei dan tentara terlarang, dan darahnya menyengat. Dengan demikian melampiaskan amarah dan kebencian di hati saya. Suara gemuruh dan teredam terdengar, melindungi daging dan dinding darah di kedua sisi tua, wanita dan anak-anak yang lemah, dan benar-benar runtuh. Puluhan ribu Zhen Xingwei dan tentara yang dipenjara tewas di tempat. Tidak ada yang selamat. Bunuh, teruslah masuk. Para prajurit elit menjerit seperti binatang buas, dan bergegas ke wanita dan anak-anak tua dan lemah, mencoba membunuh Yan Xiangguan dalam satu gerakan. Senior Mo segera memadatkan arai roh untuk menghentikan prajurit elit ini. Chu Xingyun sangat menyadari situasi berbahaya ini dan segera dengan cemas diarahkan pada Mo Wanggong di sampingnya. Jumlah wanita tua dan anak-anak yang lemah mencapai 30.000. Setelah transfer cepat sekarang, 20.000 orang telah dengan aman memasuki Yanxiang Pass dan 10.000 lainnya masih terekspos di luar Yanxiang Pass. Jika Anda membiarkan tentara elit bergegas membunuh orang-orang ini pasti akan mati. Bala bantuan pihak lain terlalu banyak dan dengan tenaga kita saat ini, sulit untuk terus mengumpulkan arai roh. Mo Wanggong menjawab tanpa daya dengan situasi pertempuran di matanya. Bagaimana dengan Wu Jingsui? Chu Xingyun tiba-tiba melihat ke belakang, tetapi dia menemukan bahwa Wu Jingsui dan 3.000 Jing Tianjun telah berubah menjadi roh jahat yang mengerikan, yang bergegas ke lembah, menarik perhatian tentara yang tak terhitung jumlahnya, dan juga tidak dapat menarik diri. Pertahanan kembali. Untuk sesaat, mata Chu Xingyun membeku, ekspresinya juga menjadi cemas, dan matanya menatap masa tentara yang mati terbunuh di bawah, dan rasa ketidakberdayaan muncul. Chu Hu, Ning Levan dan yang lainnya menjalankan spirit arai dengan kekuatan penuh. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka tidak bisa membantu tetapi menggigit giginya dengan keras. Cepat, masukkan Yanxiang Pass segera. Teriak Chu Xingyun pada istri tua dan lemah. Tetapi pada saat ini, para prajurit pemberani dan kejam itu meluncurkan serangan, suara gemuruh yang menyebar, bumi bergetar, kekosongan berosilasi, dan melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Para wanita tua dan lemah dan anak-anak merasakan niat membunuh yang mengerikan, dan wajah mereka sepucat kertas. Mereka hanya ingin melarikan diri. Namun, pihak lain sudah terbunuh di belakang mereka, dan pisau menakutkan melintas, semua mengarah pada poin vital mereka. Sial, apakah ini masih merugi? Chu Xingyun mengepalkan tangannya, mengangkat kepalanya tanpa daya, tetapi tiba-tiba merasa ada vitalitas yang tak ada habisnya di ruang ini, seperti gelombang para wanita tua dan anak-anak yang lemah. Para wanita tua dan lemah dan anak-anak hanya merasa terbungkus dalam kekuatan yang lembut, mata mereka terangkat, dan pedang yang berat itu ditebang, tetapi mereka tidak dapat merobek kekuatan vital ini. Bahkan setelahnya dihamburkan, dan sulit untuk menyebabkan kerusakan. Apa yang terjadi? Perubahan yang tiba-tiba membuat para prajurit elit terpana. Mereka melihat sekeliling, ruang menderu, dan vitalitas yang tak berujung tersebar. Mereka membungkus lebih dari 10.000 wanita dan anak-anak yang lemah dan tua, dan akhirnya berubah menjadi bunga biru dan biru. King Lian yang halus. Semua ilmu pedang yang tajam dan semua kekuatan spiritual yang kejam benar-benar hilang pada saat mereka menyentuh teratai hijau yang lembut, dan mereka tidak memiliki efek sama sekali. Adegan ini sangat mengejutkan. Ketika semua orang melihat pemandangan kekosongan ini, mereka tiba-tiba lupa bahwa mereka berada di medan perang, dan mata mereka benar-benar tercengang. Bunga teratai hijau tiba-tiba turun untuk melindungi wanita tua dan lemah dan anak-anak di luar adat Yanxiang. Chu Xingyun juga memandangi teratai hijau halus di depannya, hatinya gemetar, matanya terangkat, dan dia melihat Luolan, yang mengenakan rok hijau, berdiri di sana dalam kehampaan. Saya melihat bahwa vitalitasnya dilepaskan dari seluruh tubuhnya, di atas kepalanya, roh seni bela diri teratai bintang 9 ditangguhkan di udara. Semua kekuatan vital ini diserap, bayangan lotus berputar, dan warna biru dan hijau bersinar terang. Masuk. Yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa nafas pada tubuh Luolan melonjak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, bukan lagi berat pertama dari roh surgawi, tetapi bobot ke-9 dari roh surgawi, dan itu bahkan berkembang biak. Luolan, hentikan segera untukku.
Wajah Chu Xingyun berubah drastis dan dia buru-buru berteriak. Tetapi pada saat ini, roh bela diri teratai bintang 9 air di kekosongan menjadi semakin besar, dan kelopak bunga teratai seperti iblis, bergoyang dalam kekosongan, dan vitalitas jatuh menutupi tubuh Luolan, membuat matanya mekar hijau. Kecemerlangan hidup. Ada suara teredam antara langit dan bumi, Yan Xiang menutup pintu, angin menjerit, awan gelap bergulir, dan kekuatan langit dan bumi menembus awan tebal dan jatuh ke alis Luolan, sehingga kekuatan spiritual seluruh tubuhnya telah berubah. Berisi napas langit dan bumi. Langit dan bumi tiba-tiba berubah, roh berubah menjadi tubuh, Luolan benar-benar menerobos wilayah Yin dan Yang. Ekspresi Liu Mengyan tetap kosong, dalam pandangannya, Luolan dibungkus dengan kekuatan murni surga dan bumi, sama seperti itu. Sepanjang hari yang cemerlang, seluruh kekosongan bersinar cerah. Kerumunan di bawah ini juga melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Ketika Luolan secara resmi memasuki bidang Yin dan Yang, lotus hijau yang halus menjadi lebih tebal dan vitalitas menyapu, tidak hanya menolak tuduhan tentara yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga menerbangkan mereka keluar, secara paksa membersihkan daerah kosong, siapapun tidak bisa mendekati. Tetapi perempuan dan anak-anak yang tua dan lemah, dari lotus hijau yang lembut ini, merasakan vitalitas yang tak berujung, sangat hangat, seperti musim semi yang kembali ke bumi, sehingga pikiran tenang, tidak ada jejak panik, ketakutan. Luolan, kamu. Chu Xingyun melihatnya, tetapi tidak ada sukacita di wajahnya. Dia berkedip dan langsung mendatangi Luolan, matanya terangkat ketika dia melihat sepasang mata kristal Luolan, kata-kata yang belum selesai berhenti tiba-tiba dan tetap di tempatnya. Chu Xingyun sangat akrab dengan mata sejernih kristal ini, dan dengan pandangan sekilas itu mengingatkannya pada memori yang berdebu jauh di dalam hatinya, seolah-olah dia telah kembali ke Qitian Feng 2 tahun lalu. Kakak Chu, jangan khawatir, aku punya akal sehat sendiri. Luolan mengedipkan matanya dengan cerah dan tersenyum ringan, saya secara paksa mempromosikan penanaman kebajikan dan menjalankan seni bela diri King Lian dengan mengorbankan membakar esensi kehidupan. Meskipun seluruh proses ini berbahaya, tidak akan ada kekhawatiran tentang kehidupan. Selama semua wanita tua dan lemah dan anak-anak memasuki Yan Xiang Pass, saya akan segera menyatukan semangat saya dan tidak akan pernah terus mengambil risiko. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Sikap Luolan tegas, membuat Chu Xingyun terdiam sejenak. Saat ini, masih ada lebih dari 10.000 wanita dan anak-anak lemah yang belum memasuki kebiasaan, dan mereka tidak punya pilihan lain selain menyerahkan tugas penting kepada Luolan. Ingat, begitu kamu dalam bahaya, segera konvergen kekuatan spiritualmu, dan kamu tidak harus menahannya. Chu Xingyun berkata dengan tegas. Tiba-tiba, dia tiba-tiba berbalik dan berteriak, orang-orang di bawah ini dengan cepat memasuki Yan Xiang. Setelah mengatakan itu, Chu Xingyun melangkah keluar, kembali ke posisinya, dan terus mengoperasikan susunan spiritual utama, tetapi fokusnya adalah pada Luolan, dan dia sangat penuh perhatian, karena takut kehilangan jejak. Teratai hijau yang lembut mekar dengan lampu hijau tebal dan vitalitas tanpa akhir, yang benar-benar mengisolasi dunia luar. Wanita dan anak-anak tua dan lemah itu memasuki gerbang dengan tertib tanpa terancam. Tetapi di luar King Lian, para prajurit elit itu muram, hampir melambaikan pedang panjang dan perisai berat mereka ingin secara paksa menerobos blokade King Lian yang halus dan membantai mereka. Untungnya, pas Yan Xiang sudah sempit. Meskipun ada sejumlah besar tentara, tidak ada banyak orang yang bisa secara paksa membombardir King Lian yang halus. Serangan-serangan ini mendarat, tetapi hanya membuat riak King Lian riak, kecuali untuk hal lain. Siapa wanita itu? Dia benar-benar dapat menampilkan cara yang aneh. Mata Gu Xuanfeng menatap Luolan di lembah yang kosong, dan seluruh wajahnya dingin dan dingin. Para wanita tua dan lemah dan anak-anak sudah terlambat untuk memasuki bea cukai, tentara yang tak terhitung jumlahnya berkerumun, dan mereka mampu membunuh Yan Xiangguan, dan akhirnya mereka bisa membunuh Yan Xiangguan, benar-benar mengganggu tata letak Chu Xingyun, dan kemudian memenangkan pertempuran dalam satu gerakan. Semua ini sesuai dengan pengembangan yang direncanakan oleh Gu Xuanfeng, namun tembakan Luolan telah menghapus ilusi ini. Sekarang, karena penghalang King Lian yang sangat indah, para prajurit elit tidak dapat meluncurkan serangan sama sekali, dan hanya dapat menyaksikan seorang wanita tua lemah dan anak yang terkenal memasuki jalan Yan Xiang. Begitu semua orang memasuki jalan itu dengan aman, maka rencananya yang direncanakan dengan susah payah pasti akan gagal. Kemenangan tepat di depanku. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi.
Wajah Gu Xuanfeng terasa dingin dan dingin. Tiba-tiba, tatapan indah melintas di matanya, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia segera mengambil langkah ke depan dan membuka mulutnya, mengeluarkan suara hikmat. Semua jenderal mendengarkan perintah, mengumpulkan tim di sini, memerintahkan tentara elit untuk menembak pada saat yang sama, dan menyerang hati Lotus King Lian. Setelah mendengar tepuk tangan ini, para prajurit yang semula kacau tiba-tiba terkejut, dan hampir pada saat yang sama, seorang prajurit terkenal akan memberi perintah dan dengan cepat mengumpulkan pasukan. Ini merepotkan sekarang. Ekspresi Lin Tianchong sedikit mengeras. Luolan secara paksa mempromosikan latihan kultivasi, untuk mendesak seni bela diri King Lian, itu sudah sangat mahal. Pada saat ini, pihak lain harus mengumpulkan pasukan dan membombardirnya pada satu titik. Seperti, jika ribuan hujan jatuh dan jatuh di atas batu-batu raksasa, mereka tidak dapat menembus batu-batu raksasa, dan harus dengan mudah dilawan. Namun, jika ribuan hujan menyatu menjadi semburan dan mengenai titik dengan seluruh kekuatan Anda, maka batu-batu raksasa itu tidak hanya akan pecah, itu bahkan akan hancur. Wajah Chu Xingyun bergetar, dan dia berbalik untuk melihat ke pintu. Dia baru saja akan mendesak untuk berbicara. Tiba-tiba, pedang mengerikan melintas di matanya. Udara menerjang, dan dia melaju ke King Lian yang halus merobek membagi 1 inci kekosongan. Bergemuruh. Ada suara gemuruh di ruangan itu, dan hampir 10.000 tentara melambaikan pisau pada saat yang bersamaan. Pedang bom itu secara akurat membombardir jantung Lotus King Lian, membuat King Lian bergetar hebat, dan retakan panjang pecah, tetapi tidak pecah, dan masih mati. Lindungi wanita dan anak-anak tua yang lemah itu. Untungnya, itu terhalang. Chu Hu dan Ning Levan dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar dan tidak bisa menahan nafas mereka. Diam-diam batu-batu menggantung tinggi di hati mereka secara bertahap turun, tetapi Chu Xingyun di samping mereka, tapi tidak mengatakan sepatah kata pun, ekspresinya bermartabat hingga ekstrim. Jika Anda mengikuti pandangan Chu Xingyun, Anda akan terkejut menemukan bahwa Luolan berdiri di kekosongan, tubuhnya bergetar, dan setetes darah panas mengalir dari sudut mulut, jatuh ke bawah. Setiap tetes darah ini mengandung vitalitas yang kuat, tetapi itu adalah darah hati Luolan. Puluhan ribu tentara elit mengepung King Lian yang halus. Setiap tembakan, betapa mengerikan serangannya. Bahkan jika Luolan membakar esensi kehidupan dan secara paksa meningkatkan kultivasi kerana yin yang, itu hanya bisa menahan tekanan. Sekarang, para prajurit elit ini berkumpul dalam antrian, menembak pada saat yang sama, dan membombardir pada satu titik dengan semua kekuatan mereka. Serangan semacam itu telah melampaui batas Luolan, dan segera terpana dengan darah, dan napasnya cepat lenyap. Luolan, kamu sudah cukup, segera berhenti. Kata Chu Xingyun lagi. Pada saat ini, serangan dari pasukan elit menjadi lebih ganas, dan dia hampir akan membasuh arai roh. Dia tidak bisa mundur dan pergi. Berkecil hati. Luolan mengulurkan tangannya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Kepala siput itu sedikit terkulai. Melihat bahwa pintunya tertutup, hanya lebih dari 1.000 wanita dan anak-anak yang lemah dan lemah belum memasuki gerbang. Ini hanya pisau, aku masih bisa memegangnya. Begitu ini selesai, antrian tentara elit melangkah maju di ruang kosong, mereka mengangkat pedang panjang di tangan mereka, dan kekuatan spiritual mereka mekar, hanya cahaya pedang sombong yang melayang ke langit menyelimuti langit. Potong. Kata itu menyebar, dan pisau kidal itu jatuh. Suara gemuruh terdengar, di bawah kejutan orang yang tak terhitung jumlahnya, cahaya pisau direproduksi, teror momentum, meninggalkan jejak cahaya terang di kekosongan, dan sekali lagi membombardir hati Lotus King Lian tidak akurat. Teratai hijau halus yang besar bergetar, dan retakan panjang mulai menyebar ke sekeliling, dengan celah yang tak terhitung jumlahnya, seperti jaring laba-laba, menutupi setiap kelopak bunga teratai, seolah-olah akan pecah kapan saja, di mana saja. Pada saat yang sama, Luolan, yang wajahnya sudah pucat, seperti sambaran petir, tubuhnya gemetar, mulutnya terbuka, dan dia terus-menerus meludahkan darah panas, sepasang mata kristal yang mudah rusak, dan vitalitasnya seperti air mengalir. Pergi, hancur, bahkan berdiri sangat sulit. Luolan, Chu Hu dan Qin Yuyan dan hati orang lain gemetar, dan mereka semua ingin menghentikan Luolan, tetapi Luolan tidak memperhatikan mereka. Tubuh itu berdiri gemetar, dan matanya melihat ke bawah, membiarkan didi darah jatuh. Chu Xingyun menahan napas dan wajahnya melompat dengan liar. Dia melihat ke bawah.
Di luar gerbang kota yang sempit dan berat, hanya ratusan wanita dan anak-anak yang lemah dan tua sedang mengantri. Selama mereka menunggu sebentar, mereka semua bisa memasuki bea cukai. Melihat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berbisik, semua orang mengumpulkan hati mereka dan menjalankan susunan roh pertahanan dengan semua kekuatan mereka. Pastikan untuk memblokir tentara elit di kejauhan dan mencegah mereka mendekati pintu lagi. Setelah mengatakan ini, Chu Xingyun mengalihkan pandangannya dan melihat kejahatan Jiao Suying yang sangat jahat di kejauhan. Suara itu berkata, Wu Jingsui, wanita tua dan lemah dan anak-anak akan memasuki bea cukai. Formasi. Sebuah suara keluar, ekspresi Chu Xingyun membeku, dan napas sedingin es menghembuskan napas. Dia tahu bahwa jika wanita dan anak-anak tua dan lemah ini gagal memasuki bea cukai, Luolan tidak akan berhenti, dan pasti akan bersikeras menit terakhir. Oleh karena itu, Chu Xingyun mengeluarkan dua perintah untuk memungkinkan Wu Jingsui dan semua orang menembak pada saat yang sama, sehingga memotong tuduhan tentara elit dan mengurangi tekanan mengerikan pada Luolan. Selama ratusan wanita dan anak-anak tua dan lemah ini memasuki gerbang dengan aman, maka pada saat berikutnya, dia dapat menutup pintu dengan erat dan mendesak semua formasi roh untuk menghancurkan tren yang mengamuk dan menghentikan tuduhan gila pihak lain. Ketika Chu Xingyun mengeluarkan perintah, di kejauhan yang jauh, ekspresi Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli jelek. Bagi mereka, jika semua wanita dan anak-anak tua dan lemah memasuki gerbang dengan aman, mereka akan kehilangan peluang besar ini. Peluang ini jarang dan tidak boleh dilewatkan di sini. Gu Xuanfeng berulang kali mengulangi kalimat ini di mulutnya. Tiba-tiba, matanya menjadi merah, hampir berteriak, tembak, keluarlah sekuat tenaga, jika Anda gagal merobek teratai hijau ini ayo, kamu tidak ingin hidup. Dipenuhi dengan kata-kata yang mengancam, para prajurit menggigil, sikap mereka berubah tiba-tiba, dan mereka bahkan menjadi lebih mengerikan daripada binatang buas, kekerasan, pedang panjang terangkat tinggi, dan sebelum tembakan, pedang itu diringkas menjadi pisau lingtian. Bayangan, nafasnya tajam, nafas membunuh yang keras lahir di kehampaan. Potong. Gu Xuanfeng menjerit, kata-kata jatuh, bayangan pedang jatuh, kecepatannya terlalu cepat, momentumnya terlalu mengerikan, langsung memotong tempat jantung Lotus King Lian, dan dinding Lotus tebal hancur, dan semua vitalitas hancur perempuan dan anak-anak yang tua dan lemah. Ups, mata kerumunan itu menggigil. Tepat ketika mereka mengira para wanita tua dan lemah ini dan anak-anak akan mati, sekuntum bunga darah tiba-tiba jatuh ke dalam kehampaan dan jatuh di dinding lotus hijau yang rusak. Itu tidak bisa terus jatuh. Cepat masuk gerbang. Pada saat ini, suara yang sangat lemah datang. Kerumunan melihat sekeliling, tetapi melihat Luolan berdiri gemetar dalam kehampaan, tubuhnya, vitalitas tidak lagi, dan sepasang mata kristal menjadi sangat redup, dan darah yang jatuh adalah dirinya. Selain satu-satunya vitalitas, ada potongan-potongan organ dalam yang rusak di dalam darah. Luolan, ambil kembali kekuatan spiritual. Tiba-tiba, wajah Chu Xingyun menjadi pucat. Dia bisa dengan jelas merasakan organ-organ internal Luolan rusak, dan vitalitas dalam bunga darah ini adalah jejak terakhir. Memanggil. Chu Xingyun menjentikkan tubuhnya dan berlari keluar dari susunan roh yang berat, tapi dia belum dekat dengan Luolan, tetapi kekuatan tak terlihat menghentikan jalannya. Muridnya bergetar, tetapi di telinganya, dia mendengar Luolan gumam sedikit, hampir. Mendengar kata-kata Luolan, Chu Xingyun tanpa sadar memandang keluar dari bea cukai, di mana kecemerlangan King Lian yang tidak terbatas itu tidak terbatas, dan sulit untuk memblokir pengebirian bayangan Ling Tian, dan di gerbang sempit, wanita dan anak-anak tua dan lemah dengan cepat memasuki bea cukai, hanya 5 orang yang tersisa. 5 orang. 3. 1 orang. Ketika orang terakhir masuk ke dalam Yan Xiang Pass, suara gemuruh-gemuruh terdengar, teratai hijau yang pecah-pecah berkeping-keping, sinar terakhir vitalitas menghilang, bayangan pisau Lingtian yang mengerikan jatuh, dan tanah robek terbuka. Jahitan tanpa dasar gagal memotong tembok kota yang berat, juga tidak membunuh siapapun. Akhirnya, berhasil. Luolan melihat pemandangan ini, senyum tipis melayang di wajah pucat, tubuh lemah dan lemah gemetar, semua kekuatan spiritual tersebar secara instan, dan lemah dari udara. Jatuh. Pada saat yang sama, Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli di langit yang jauh tertutup oleh rasa dingin. Ketika mereka melihat King Lian pecah berkeping-keping, mereka segera berteriak. Mulai biaya dan langsung ke Yan Xiang Pass.
Sebelum King Lian yang halus retak, semua wanita dan anak-anak tua dan lemah memasuki Yan Xiang Pass, tetapi penutupan pintu yang berat sudah terlambat untuk ditutup. Pintu itu masih terbuka, dan terbuka sepenuhnya di mata sekelompok tentara. Tiba-tiba, tentara elit memiliki wajah fanatik dan membuat auman seperti binatang buas, bergegas menuju pintu dengan kecepatan penuh. Setelah penutupan yang berat, ada saluran yang panjang. Selama Anda terburu-buru melewati saluran ini, Anda akan dapat memasuki Yan Xiang Pass. Dalam pertempuran ini, mereka juga akan menang dan menjadi pemenang utama. Gemuruh. Hampir puluhan ribu tentara melancarkan serangan pada saat yang sama, dan teror itu menakutkan, membuat bumi bergetar. Para prajurit di depan sudah bergegas melewati penutupan yang berat. Namun, ketika mereka melihat bahwa mereka akan melewati lorong itu, mereka dapat melihat bahwa ada garis yang berdiri di ujung lorong itu. Tidak banyak orang di barisan ini, hanya ada 38 orang, tetapi semua orang mengenakan jubah hitam dan membawa pedang hitam panjang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, napas tersengat dan atmosfer ruang telah berubah secara dramatis. Ada lebih dari 30 orang yang berani membuat misteri dan mencegah kita dari mati. Mustahil untuk menemukan kematian. 38 sosok hitam di ujung saluran berteriak dengan angkuh. Meskipun lorong tertutup Yan Xiangguan sempit dan hanya dapat menampung lebih dari 20 orang berdiri, itu lurus dan panjang, yang memungkinkan prajurit elit untuk mengerahkan keuntungan mereka sebagai penanggung jawab. Di lorong itu, ada lebih dari 300 tentara elit, perisai lengan, dan pedang yang diangkat. Begitu serangan diluncurkan, momentumnya cukup menakutkan. Tentu saja, 38 sosok di depan Anda tidak ada di mata Anda. Namun, di tengah keributan tentara elit, sosok-sosok gelap itu tidak pulih dengan keras, dan bahkan mereka tidak bergerak, mereka masih berdiri dengan acuh tak acuh, seolah-olah mengabaikan segalanya dan mengabaikan segalanya. Kematian. Para prajurit elit marah. Pedang panjang itu melambai di tangan mereka, mengeluarkan suara nyanyian pedang yang tebal. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengatakan bahwa mereka langsung meluncurkan serangan. Suara gemuruh terdengar, begitu jelas dalam lorong yang tertutup dan panjang, menekan tubuh 38 tokoh, itu tidak berpengaruh, seolah-olah bertindak pada orang mati. Tuan memerintahkan, tetapi semua orang yang bergegas ke lorong akan membunuhnya tanpa pengampunan. Pada saat ini, dua tokoh tinggi yang berdiri di tempat pertama berbicara pada saat yang sama, nada suaranya tumpul, dan tidak ada emosi. Pada suara inilah mata para prajurit berkedip, seolah-olah mereka merasa ada yang salah. Suara ini, seolah-olah berisi ketajaman pedang, melewati kekosongan, menyebabkan semangat mereka bergetar. Bahkan lebih aneh lagi, kekosongan di sekitarnya sebenarnya sedikit terdistorsi, seolah-olah dikendalikan oleh orang lain. Bunuh. Kedua sosok tinggi itu berbicara lagi. Bahasanya jatuh, sosok itu menjentikan, seolah-olah berubah menjadi streamer kosong, dan terbang ke lebih dari 300 prajurit elit dengan kecepatan cepat. Tentara elit belum bereaksi, dan kedua tokoh tinggi itu sudah tercermin dalam murid. Kamu sebenarnya. Seorang prajurit dengan mata terbuka lebar, ketika dia melihat wajah kedua sosok tinggi itu, ekspresinya benar-benar tercengang, mulutnya mengeluarkan suara yang samar-samar. Dia tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya, berpikir bahwa dia berhalusinasi, jelas dua orang yang sudah mati, mengapa dia bisa bertahan dan muncul di sini. Keraguan ini terus berputar dalam pikiran prajurit elit ini, namun, tidak ada yang akan menjawabnya. Hanya karena, dalam waktu yang singkat, lehernya telah terputus oleh cahaya pedang yang tajam, darah panas itu memuntahkan, terkontaminasi pada kepala yang berdarah, jatuh ke tanah, dan jiwanya tersebar. Pedang yang tajam dan keras terdengar bermekaran, di belakang dua sosok tinggi, 36 sosok hitam dijarah, seperti serigala memasuki kawanan domba, mereka memanen kehidupan para prajurit dengan mudah, dan mereka bisa membunuh mereka dengan satu tembakan. Satu orang. Tiba-tiba, lorong sempit yang panjang itu diisi dengan nyanyian pedang dan melolong. Para prajurit itu terjebak di tengah-tengah lorong sampai seluruh pasukan kewalahan, dan mereka tidak bisa maju setengah langkah. 38 sosok hitam ini secara alami adalah budak pedang lubang hitam yang disempurnakan dari lubang hitam. Ketika Chu Xingyun datang ke Yan Xiangguan, ia mengirim mereka dan bersembunyi di lorong Yan Xiangguan. Sebagai garis pertahanan terakhir, tidak ada yang tahu tentang itu. 38 budak pedang lubang hitam,
Keduanya adalah kekuatan nirvana, 36 adalah kekuatan yin dan yang, tidak memiliki perasaan, tidak memiliki kesadaran, apalagi kelelahan, dan merupakan alat pembunuh murni. Mereka ditempatkan di lorong tertutup, tetapi mereka adalah senjata perang yang paling tersembunyi dan berbahaya. Ketika budak-budak pedang lubang hitam membantai para prajurit elit, ruang di luar gerbang menjadi sangat kacau, membunuh di mana-mana. Chu Xingyun menginjak kekosongan dan menyapu dengan panik ke arah ketinggian. Dia mengulurkan tangan dan menembak, dan ribuan kekuatan spiritual menyebar, menutupi tubuh Luolan dengan hati-hati. Kemudian, tubuhnya berayun dan jatuh ke Luolan dalam sekejap mata. Tangannya dibuka dengan lembut, dan tubuh halus ini dipeluk di tangannya, perlahan-lahan jatuh ke bagian bawah. Kami menembak dengan cepat, dan jika kami bisa membunuh dua orang ini, kami tidak akan pernah khawatir tentang makan dan berpakaian selamanya. Seorang prajurit elit melihat sosok Chu Xingyun, dan tiba-tiba melangkah keluar, wajahnya penuh dengan keserakahan. Persetan aku. Chu Xingyun memuntahkan suara dingin, dan tiba-tiba, cahaya pedang gelap yang menakutkan seperti sungai yang luas, bergegas pergi, merobek kekosongan menjadi retak, jatuh pada prajurit, bahkan menutupi bagian belakang lusinan tentara. Embusan angin menyapu mereka dan meniup orang-orang ini, kemudian tubuh mereka berubah menjadi bubuk dan menghilang dalam angin seolah-olah mereka tidak pernah muncul dari awal hingga akhir. Chu Xingyun tidak melihat tentara elit pada saat ini. Pada saat ini, dia mengabaikan segalanya, tetapi gadis lemah di tangannya. Kakak Chu. Suara samar terdengar, dan mata Luolan menjadi redup dan kusam, tetapi masih penuh kelembutan, menatap pelan pada Chu Xingyun. Pada saat ini, dia benar-benar menunjukkan senyum, menyegarkan seperti angin musim semi. Luolan, mengapa kamu begitu bodoh? Chu Xingyun mengerutkan kening dengan erat. Dia mengulurkan tangannya dan membelai lengan Luolan. Itu dingin, hampir tanpa suhu. Luolan membakar esensi kehidupan dan secara paksa meningkatkan latihan kultivasinya. Ini sudah merupakan perjalanan melawan langit. Namun, pada saat terakhir, dia secara paksa memeras jejak kekuatan terakhir dan mengubahnya menjadi langit berdarah, secara paksa menghalangi bayangan Ling Tian. Semua ini sangat mahal sehingga organ-organ internal Luolan semuanya hancur berantakan, dan tidak lagi dapat mengembun vitalitas, dan hanya dapat terus-menerus hilang sampai sinar terakhir tersebar. Pada saat itu, kehidupan Luolan juga akan berakhir. Aku pernah berkata kepadamu, langkah ini tidak harus dipersiapkan, apalagi mempertaruhkan hidupmu, kenapa kamu tidak mendengarkan aku? Chu Xingyun memegang tangan Luolan erat, dengan penuh semangat, ingin melindungi meridian dan organ internal Luolan. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, kekuatan vital itu menghilang, tubuh Luolan menjadi lebih dingin, dan wajah yang cantik dan bergerak itu pucat dan biasa-biasa saja. Di Qitian Feng, Anda membakar esensi kehidupan, membentuk kembali lautan roh untuk saya, dan membangun kembali tubuh. Untuk ini, Anda memotong 5 kesadaran Anda dan tertidur lelap. Sejak itu, saya diam-diam bersumpah bahwa saya harus membangunkan Anda, biarkan Anda kembali ke dunia. Setelah 2 tahun berbalik, saya akhirnya menemukan kesempatan untuk membangunkan Anda, Luolan. Pada saat ini, hanya beberapa bulan kemudian, Anda membakar esensi kehidupan lagi, dan bahkan meremas bahkan organ dalam, mati-matian untuk melindungi yang lama perempuan dan anak-anak yang lemah. Kamu sangat bodoh, biarkan aku menjadi baik. Kata-kata dari dalam hati keluar, dan setiap kata membuat tubuh Chu Xingyun bergetar. Dalam bahasa kuno, pria itu berkaca-kaca dan tidak membolak-balik. Tetapi pada saat ini, Chu Xingyun menangis. Dia tahu bahwa semua yang dilakukan Luolan adalah untuk membantunya, bahkan jika dia tahu secara mendalam, hasil akhirnya mungkin akan segera tiba, dan dia tidak akan kembali. Sebelum ini, Chu Xingyun cukup berutang Luolan, dan dia harus menghabiskan seluruh hidupnya untuk membayarnya sekarang. Luolan terluka lebih serius, hampir bisa dibilang manusia, bagaimana Chu Xingyun membayar. Kakak Chu, antara kamu dan aku, mengapa repot-repot mengatakan ini? Luolan mengulurkan tangan dengan sangat keras, dengan lembut menyentuh wajah Chu Xingyun, dan menghapus air mata yang panas. Suaranya menjadi semakin lemah, tetapi senyum di wajahnya semakin bergerak dan cerah. Saya melihat Luolan dengan tenang bersandar pada lengan Chu Xingyun, dan berkata dengan lembut, di Qitian Feng, semua yang saya lakukan tidak memiliki penyesalan, dan pada saat ini, tindakan yang saya lakukan tidak memiliki penyesalan. Selama aku bisa membantu Brother Chu, berapapun harganya, itu sepadan.
Saat suara ini jatuh, mata Chu Xingyun tiba-tiba bergetar, dan dia terkejut menemukan bahwa langit yang semula penuh dengan sinar cahaya kemerahan tidak diketahui ketika diselimuti oleh awan yang berputar. Angin kencang meraung, awan bergulung-gulung seperti naga, dan raungan aneh datang dari seluruh langit, seperti tangisan, dendam, dan duka. Hai! Di bawah keheranan dari mata semua orang, secercah cahaya jatuh dari kubah langit dan jatuh tepat di alis Luolan, kilau menembus ke dalam daging dan darah, dan benar-benar menyegel vitalitas yang secara bertahap tersebar, dan kembali ke Luolan lagi. Di dalam tubuh. Tampaknya ini adalah keberuntungan surga dan bumi. Chu Xingyun menatap secercah cahaya ini dan bergumam dengan suara rendah. Pada saat ini, Luo Lanzu melepaskan cahaya biru dan hijau dari atas dan bawah, dan lampu-lampu ini berkondensasi satu sama lain, dan akhirnya berubah menjadi sepotong kelopak bunga teratai. Sampai bahkan lebih menyilaukan daripada hari besar, sehingga semua orang tidak berani melihat secara langsung. Setelah beberapa saat, cahaya biru dan hijau secara bertahap redup, dan Chu Xingyun segera memalingkan muka, tetapi tidak ada sosok Luolan, dan tidak ada bayangan King Lian, hanya bintik-bintik cahaya bercahaya yang melayang naik turun. Chu Xingyun mengangkat kepalanya, menatap titik-titik berbintik-bintik ini dengan frustrasi. Tiba-tiba, sesuatu jatuh di kehampaan, jatuh di depannya, dan akhirnya berbaring diam-diam di telapak tangannya. Hal ini adalah bunga teratai hijau. Di tengah lotus ada juga biji teratai, yang memancarkan cahaya biru hijau samar, berkedip dan berkedip, vitalitas tanpa akhir, seperti kehidupan. Chu Xingyun dengan hati-hati memegang teratai hijau subur, takut itu mungkin rusak, matanya melihat ke arah biji teratai, dan benar-benar merasakan napas yang akrab dari vitalitas. Napas ini adalah kekuatan jiwa, sama seperti napas Luolan. Setelah melihat ini, hati Chu Xingyun bergetar, dan dia melepaskan kekuatan spiritualnya. Mengikuti kekuatan jiwa ini, dia sangat merasa bahwa ada sosok yang duduk di biji teratai biru hijau. Sosok itu adalah seorang wanita, mengenakan gaun biru, postur anggun, pinggang rambut hitam, wajah indah dan cantik, fitur wajah sangat sempurna, mata seperti aprikot, dan gigi seperti badak, seperti itu dapat membuat segala sesuatu di dunia kehilangan warnanya. Wanita ini benar-benar Luolan. Melihat pemandangan di depannya, mata Chu Xingyun sedikit terpaku. Baru saja, dia melihat tubuh Luolan berubah menjadi titik cahaya dan menghilang di antara langit dan bumi. Mengapa pada saat ini, Luolan akan muncul dalam biji lotus ini figur? Bukankah itu keberuntungan dunia sekarang? Chu Xingyun mengerutkan kening, kilatan cahaya melintas di matanya, seolah-olah dia mengerti apa yang dia tahu dalam sekejap. Apa yang disebut sebagai keberuntungan datang dari antara langit dan bumi, dan merupakan kekuatan yang sangat misterius, ada di mana-mana di surga dan di bumi, dan bahkan pada semua makhluk hidup. Seseorang dengan keberuntungan yang kuat akan berjalan di langit dan akan bisa mendapatkan bantuan di mana-mana. Sebaliknya, jika keberuntungan lemah, maka akan dikenakan banyak batasan dan akan menghantam dinding di mana-mana. Beberapa dari pembantaian, kekerasan alam, dan kehidupan arang, keberuntungan mereka bukan hanya lemah, mereka bahkan akan secara paksa dirampas oleh dunia, dan tidak ada yang bisa selamat. Saat ini, gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao secara brutal membunuh lebih dari 400.000 orang untuk mengusir wanita tua dan anak-anak yang lemah, dan bahkan menumpuk kepala orang-orang dan para pembela di depan lembah untuk menunjukkan pembunuhan mereka. Gengsi. Tindakan kejam, kebencian seperti itu, dan leluhur gerbang emas Luo besar dan aula Seng Xiao mewakili kehendak dua gerbang utama. Keberuntungan mereka tidak hanya dirampas oleh dunia, tetapi juga dikenakan hukuman, dan mereka dibakar hidup-hidup. Sisa tulang. Selain kedua orang ini, di masa lalu, pasukan berdarah Wu Jing melancarkan pemberontakan, dengan kekuatan yang tak tertandingi, memblokir kota Kekaisaran Liuyun, pembantaian, dan pernah menggusur jutaan orang. Karena alasan ini, peruntungannya juga dirampas langit dan bumi. Pada akhirnya, tidak hanya dia, tetapi juga 3.000 Jing Tianjun meninggal di Qitianfeng. Alasan mengapa Wu Jingsui dapat bertahan hidup sekarang adalah bahwa Chu Xingyun menekan jiwanya dalam reinkarnasi, dan mengandalkan cara misterius dari logam ekstrateritorial dan Mo Wanggong untuk secara paksa mengembun menjadi setengah manusia dan setengah boneka, ini tidak jatuh ke dalam reinkarnasi. Begitu Chu Xingyun meninggal, atau dia berinisiatif untuk membuka reinkarnasi dari buku surgawi, jejak kekuatan jiwa lolos, Wu Jingsui tidak bisa bertahan hidup, dan jiwa itu tersebar di tempat.
Adapun 3.000 Jingjing Tianjun, mereka telah lama benar-benar mati, tetapi sekarang mereka tidak lebih dari boneka, mereka tidak ada habisnya dalam keluhan mereka dan mematuhi semua penjadwalan Wu Jingsui. Luolan membakar esensi kehidupan, dengan kekuatannya sendiri, menyelamatkan ribuan wanita dan anak-anak yang lemah dan tua, dan menghalangi serangan pasukan elit, membuat Yan Xiangguan tidak bisa pecah, dan tubuhnya penuh keberuntungan seperti pelangi, sehingga pada akhirnya ketika jejak vitalitas akan dimusnahkan, keberuntungan jatuh, dan kekuatan jiwa disegel secara paksa. Sekarang, tubuh Luolan telah menghilang, tetapi kekuatan jiwanya telah disegel dalam biji teratai, dan teratai hijau-hijau ini adalah vitalitas murni, yang dapat mempertahankan jiwa dan mempertahankannya selamanya. Chu Xingyun mengingat adegan itu sekarang dan membuka mulutnya dengan ringan, meludahkan kata-kata yang hanya bisa dia dengar. Menceritakan keberuntungan, ketiadaan, bagi para pembudidaya biasa, mereka tidak terlihat, tidak berwujud, dan tidak dapat melihatnya secara aktif. Hanya ketika mereka melangkah ke Kaisar Wu Realem mereka dapat menyentuh jejak. Dalam kehidupan terakhir, kultivasi Chu Xingyun mencapai puncak Kaisar Wu, dan ia secara alami sangat jelas tentang keberadaan Qiyun. Meskipun pada saat ini, ia berkultivasi menjadi keadaan Yin dan Yang, tetapi ia secara tidak langsung dapat menilai Qiyun dengan visi langit dan bumi. Ada. Lin Tianchong dan Mo Wanggong bergegas mendekat, dan mereka melihat teratai hijau di tangan Chu Xingyun, dan tubuh mereka gemetaran. Terakhir kali, untuk menyelamatkan Chu Xingyun, Luolan memaksa King Lian untuk mengambil langit dengan biaya ketidaksadaran. Sekarang, Luolan menyelamatkan lebih dari 10.000 wanita dan anak-anak yang lemah dan tua, membantu Chu Xingyun menyingkirkan masalah tersebut. Tubuh mengusir jiwa. Dalam sekejap, hati mereka bergetar, seperti potongan pisau, sangat menyakitkan, tetapi pada saat yang sama mereka juga tahu bahwa orang yang paling menyakitkan bukanlah mereka tetapi Chu Xingyun. Di langit, awan gelap semakin tebal. Cahaya merah samar memudar, dan angin malam bertiup di tubuh semua orang, tidak meninggalkan apa-apa sama sekali. Chu Xingyun meletakkan teratai hijau-hijau di tangannya dengan hati-hati, dan di atasnya, cahaya gelap dibayar, menjadi lebih dan lebih tebal, lebih dan lebih tebal, lebih dan lebih datang lebih dalam dan lebih dalam. Kerumunan merasakan kegembiraan yang gelap, dan tubuh tidak bisa menahan gemetaran. Cahaya hitam itu begitu dingin, tanpa jejak emosi, seperti iblis, itu tidak keluar dari bawah. Tanpa diduga, kamu memiliki orang yang aneh di sekitarmu. Dengan hanya kehidupan yang kecil, kamu dapat menghentikan tuduhan ribuan tentara dan menyelamatkan orang-orang yang tidak berguna itu, tetapi kemudian, kamu masih harus kalah. Dalam kekosongan, Gu Xuanfeng menyaksikan segala sesuatu dengan matanya sendiri, dia mengucapkan tawa acuh tak acuh dan berkata dengan jijik. Sekarang pintunya tertutup dan tentara dapat memasuki gerbang kapan saja, dan kamu, sulit untuk menghentikan tren ini, menyerah, jangan lakukan perlawanan yang tidak perlu. Lin Yuanli berkata dengan dingin, di bawahnya, para prajurit menuangkan seperti gelombang, gelombang demi gelombang, hanya masalah waktu sebelum bergegas ke Yanxiang Pass. Keduanya tidak tahu bahwa Chu Xingyun telah mengatur sekelompok budak pedang lubang hitam di lorong Yanxiang Pass yang sempit dan panjang, dan mengandalkan kekuatan horor dari budak pedang lubang hitam, dibantai menjadi prajurit Guan. Namun, meskipun kekuatan budak lubang hitam itu kuat, tetapi menghadapi puluhan ribu tuntutan tentara itu akan tetap tampak kecil, memblokir tuduhan tentara elit hanya langkah yang bijaksana dan tidak bisa bertahan lama. Lagi pula, untuk Chu Xingyun, budak pedang lubang hitam adalah salah satu kartu terkuatnya. Jika dia tidak dapat membalikkan situasi dalam satu pertempuran, dia tidak akan pernah bisa diekspos. Cemoohan dari dua orang menyebar, dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Namun, Chu Xingyun tampaknya tidak mendengar kata-kata mereka, melangkah maju, matanya menunduk. Luolan menggunakan hidupnya untuk membantuku menyingkirkan kesulitan dan membiarkan Yan Xiangguan bertahan. Kalian berdua memiliki kualifikasi untuk berbicara tentang tata krama, dan kualifikasi untuk berbicara dengan keras. Sekarang, aku akan memberitahumu betapa bodohnya yang baru saja kamu katakan. Ketika kata terakhir jatuh, Chu Xingyun sudah berdiri di kekosongan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng di kejauhan. Matanya tiba-tiba berubah menjadi cahaya sihir dingin. Cahaya ajaib ini, sedingin es selamanya, menyebabkan orang-orang yang hadir gemetaran, baik tubuh dan jiwa bergetar. Senja memudar dan malam naik. Awan gelap menutupi langit, dan langit semuanya tertutupi oleh kegelapan.
Di lembah puluhan ribu tentara mendekati Yan Xiangguan, semua orang menghembuskan niat membunuh yang mengerikan di atas Yan Xiangguan, kerumunan berdiri tegak dan mata mereka terbakar. Pada saat ini, mereka semua tetap diam, mengangkat mata dan fokus pada tubuh Chu Xingyun. Orang-orang yang benar-benar bodoh, bukan? Gu Xuanfeng tidak membenci, tetapi mencibir, berkata. 30.000 perempuan dan anak-anak lemah itu, tetapi sekelompok sampah yang tidak berguna, apakah Anda masih berharap mereka gagal? Sekarang pintunya telah terbuka, dan selama kamu menyerang, kamu dapat dengan mudah memasuki gerbang. Kemenangan dari pertarungan ini sudah ada di tangan kita. Lin Yuan tertawa dan tertawa, benar-benar mengabaikan kata-kata dingin Chu Xingyun. Ke-30.000 wanita tua dan lemah itu adalah umpan. Tidak peduli hidup atau mati, mereka tidak berdampak pada seluruh situasi. Sekarang, gerbang Yan Xiangguan telah dibuka. Di luar gerbang, lebih dari 10.000 tentara elit telah berkumpul untuk melanjutkan ofensif. Dalam waktu singkat, pintu tidak bisa ditutup sama sekali, dan para prajurit diizinkan untuk menyerang, membombardir, dan gelombang demi gelombang, tanpa akhir, bahkan tembok tembaga dan tembok besi yang asli harus dihancurkan dengan paksa. Kecuali Chu Xingyun dapat menghapus semua lebih dari 10.000 tentara elit yang berkumpul di luar gerbang dalam sekejap dan memotong biaya pasukan elit yang terus-menerus akan ada sinar vitalitas seperti itu. Namun, hal seperti itu tidak mungkin. Lebih dari 10.000 tentara elit, yang semuanya adalah roh tanah, semua peralatan yang mereka kenakan adalah senjata sihir yang berharga, mampu menyerang dan bertahan itu sempurna, bahkan seorang master yang tiada taranya seperti Lin Tianchong tidak dapat membunuh 10.000 secara instan. Lebih banyak orang. Oleh karena itu, di mata Lin Yuanli, pertempuran ini, mereka sudah berhasil menang. Jangan buang waktu dengannya, bergegas melalui bea cukai. Gu Xuanfeng meludah dengan acuh tak acuh, hanya untuk melihat bahwa dia melihat kembali ke Yan Xiangguan. Dengan telapak tangannya terangkat, para prajurit elit di lembah itu menurunkan mata mereka, dan nafas yang kuat dilepaskan. Ruang ditekan hingga ekstrim. Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli berbicara hampir bersamaan, kata-kata itu jatuh, dan tentara elit yang tak terhitung jumlahnya meluncurkan serangan lagi. Serangan mereka menjadi lebih sengit dan berlari ke pintu seperti orang gila. Lebih dari 10.000 tentara yang berkumpul di luar gerbang telah berbaris dan mengelilingi gerbang, tim tentara bergegas maju dan bergegas maju, kalau ada ratapan terus-menerus di lorong, mereka tidak pengecut, tetapi berubah. Bahkan lebih gila, seperti binatang buas, tidak punya alasan sama sekali. Ditutup, Lin Tianchong dan Mo Wanggong tampak jelek, dan mengerutkan kening. Untuk melindungi wanita dan anak-anak tua dan lemah, banyak arwah di luar kebiasaan Yan Xiang tidak sepenuhnya beroperasi, meskipun sekarang wanita dan anak-anak tua dan lemah telah memasuki gerbang, tetapi gerbang tidak dapat segera ditutup. Serangan berturut-turut yang dilancarkan oleh tentara elit ini menakutkan dan membuat mereka pasif. Status. Seperti yang dipikirkan Lin Yuanli barusan, kecuali biaya tentara terputus dan momentumnya terganggu, mereka bisa menutup pintu dan mengoperasikan semua susunan roh. Jika tidak, hanya masalah waktu sebelum pintu rusak. Bergemuruh. Tentara elit melancarkan serangan, menghantam barisan roh defensif, dan mengejutkan riak-riak kekuatan spiritual, tubuh dari 30.000 perempuan dan anak-anak lemah di Yan Xiang pas gemetar dengan cahaya ketakutan di mata mereka, dan banyak orang bahkan meringkuk di sudut. Mereka semua tahu bahwa jika pintu ditutup untuk waktu yang lama, penghalang Yan Xiang akan rusak, dan tidak ada ruang untuk membalikkan. Mo Senior, kamu memanggil bakatmu dan segera mengumpulkan kekuatan spiritualmu, siap untuk mendesak semua arwah roh kapan saja. Sama seperti semua orang melihat ke bawah, suara Chu Xingyun perlahan terdengar dan dia berkata kepada Mo Wanggong. Setelah mendengar ini, Mo Wanggong membeku sejenak. Dia menatap Chu Xingyun, tetapi dia melihat bahwa Chu Xingyun telah berbalik dan berkata kepada Wu Jingsui, ketika semua arai roh berjalan, Anda mengarahkan Ye Ming dan Su Hanfeng, biarkan mereka mengingat semua penjaga kota dan tentara terlarang, dan membangun di gerbang untuk melindungi 30.000 wanita tua dan anak-anak yang lemah. Mendengar pernyataan Chu Xingyun, Wu Jingsui juga terpana. Lin Tianchong yang berdiri di sampingnya terkejut dan bingung, situasi saat ini, jika Anda ingin menjalankan semua susunan roh, Anda harus tenang, lebih dari 10.000 tentara di luar pintu, aku akan membunuh. Chu Xingyun menyela kata-kata Lin Tianchong. Di depannya, sebuah pusaran gelap muncul,
Dan di dalam pusaran itu, cahaya sihir melintas tanpa batas. Sebenarnya menyebabkan api lubang hitam untuk membuat suara nyanyian pedang berdengung, dan kekosongan bergetar tanpa henti. Chu Xingyun maju selangkah, sebuah lubang hitam muncul, dan lampu ajaib muncul. Tiba-tiba, baju zirah Vientin di lengan kanannya menggigil, dipenuhi dengan cahaya perak dan putih yang cerah, dan kekuatan teror menggeliat seperti gelombang air, membuat ruang di sekitarnya membuat suara teredam. Mengisi kekuatan sihir terbuka. Mata Chu Xingyun tiba-tiba mengembun. Dia mengangkat api lubang hitam, kekuatannya seperti laut dan jurang. Dia mengembun dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan menyapu embusan angin. Namun, Chu Xingyun tidak berhenti di situ. Sebaliknya, kekuatan spiritual tubuhnya membuat suara menderu, pikirannya bergerak sedikit, dan sumber cahaya Suanjing dan sumber api Suanjing yang tertanam dalam baju besi Vientin bergetar sedikit dan melepaskan kemuliaan yang menyilaukan. Satu putih, satu merah, dua warna mekar-mekar, bergabung menjadi nyala merah, benar-benar menyelimuti baju besi Vientin. Teror dalam nyala api meletus seperti tsunami, menyebabkan bulu-bulu baja pada baju besi Vientin muncul dan berkedip tajam. Pria yang berbeda. Tidak ada yang terbuka. Dan akhirnya, kekuatan Vientin terbuka. Dua suara berturut-turut dimuntahkan, dan di lengan kanan Chu Xingyun, nyala api menyilaukan dan menyilaukan daripada dari. Tiga kekuatan supranatural dari baju zirah Vientin dibuka pada waktu yang sama, dan semua awan gelap di lemari besi malam diguncang, dan kekosongan jatuh dengan liar, seolah-olah Chu Xingyun menjadi satu-satunya cahaya, dan segala sesuatu di surga dan bumi harus menyerah di tempat. Kekuatan yang mengerikan. Di Yanxiang Pass, 30.000 perempuan tua dan anak-anak yang lemah memandang ke arah kehampaan, di mana ada nyala api, dan kekuatan teror mengalir di udara, melayang-layang di sekitar Chu Xingyun Zhou, menjadikannya setan tertinggi, mengejutkan. Aneh, bagaimana bisa ada perasaan terbiasa dengan kobaran api ini? Melihat pemandangan horor di depan, jauh di dalam Gu Xuanfeng, firasat buruk tiba-tiba muncul. Yang lebih aneh lagi adalah dia sangat akrab dengan langit di depannya, dan tampaknya memiliki rasa resonansi. Lin Yuanli juga memiliki perasaan aneh ini. Dia menatap Chu Xingyun, menoleh, dan menatap Gu Xuanfeng lagi, ekspresinya menjadi semakin takjub. Tepat ketika dia akan membuat suara, ledakan gemuruh yang menggelegar, dan di bidang penglihatan, tubuh Chu Xingyun bangkit kembali, dan dia melihat tangannya mengangkat pedang lubang hitam, milik kekuatan magis dari baju besi Vientin, semua bermekaran. Seolah terintegrasi dengan lubang hitam api. Pedang itu mengerang, dan zirahnya bergetar dengan liar. Setiap kali beresonansi, ruang di sekitarnya hancur. Putar langit, biarkan meledak. Chu Xingyun mengeluarkan sepatah kata dengan acuh tak acuh, lubang-lubang hitam dan baju zirah Vientin tampak meraung, mengaum, cahaya pedang yang menakutkan menghampiri, lebih banyak dan lebih megah, lebih dan lebih kuat, yang menutupi tubuh lebih dari 10.000 tentara elit. Angkat perisai untuk memblokir pedang ini. Aku tidak tahu kenapa, Gu Xuanfeng semakin panik. Kata-katanya jatuh, dan lebih dari 10.000 tentara kembali ke pikiran mereka dan mengangkat perisai berat mereka dengan kecepatan tercepat. Satu persatu, mereka terkondensasi ke dinding perisai, dan tanah kuning tebal menyebar, mencoba menghentikan pedang. Pada saat aku memegang pedangku, kalian telah dijatuhi hukuman mati. Apa bedanya? Selama pidatonya, Chu Xingyun perlahan melirik matanya, seluruh tubuhnya, cahaya sihir mengamuk, seperti iblis perusak dunia nyata, murid rangkapnya, gelap dan dingin, tampaknya bisa mengendalikan kematian, dan dia menurunkan bayangan pedang langit. Bayangan pedang turun di dinding perisai, hanya berhenti sejenak. Dinding perisai bumi kuning, yang dikatakan tidak bisa dihancurkan, hancur, dan cahaya kuning menghilang. Hanya bayangan pedang masih bersinar. Yu Wei melanjutkan bunuh tentara elit itu. Terdengar suara ratapan. Di bawah keterkejutan perhatian semua orang, saat tentara elit melakukan kontak dengan bayangan pedang langit, tubuh mereka dihancurkan dengan kejam, daging dan darah mereka kabur, dan vitalitas mereka runtuh. Tidak ada yang selamat. Di luar Yanxiang Pass, kecuali untuk cahaya pedang gelap yang mengerikan, tidak ada hal lain. Ketika cahaya pedang terus tertekan, semuanya hancur, dan bahkan tanah yang tebal dan luas harus dihancurkan oleh Inci. Momentum yang mengerikan itu berlangsung lama sekali, dan asap serta debu bergulung-gulung seperti naga, membuat siapapun sulit melihatnya.
Ketika asap dan debu itu perlahan-lahan menyebar dan tercetak di mata kerumunan, itu adalah daerah tandus dengan lebar 10 meter dan panjang 100 meter. Di zona ini, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tersisa, bahkan kekuatan spiritual, dan puluhan ribu tentara elit dipisahkan dari Yan Xiangguan. Bagaimana dengan lebih dari 10.000 tentara, apakah mereka semua mati? Mata kerumunan semua memalingkan muka, murid-murid mereka berkontraksi, dan mata mereka menjadi kusam dan kusam. Pada saat ini, jiwa mereka telah diambil oleh pedang Seon, dan pikiran mereka benar-benar kosong. Oke Kak,